curhatna ka Ustad Ucu. Ustad Ucu anu lucu nu tawa. Aduh jamaah salamnya akhirat. Ustad Ucu atuh. Curhatna ka Ustad Ucu. Ustad Ucu anu lucu nu tawa. Aduh jamaah salamnya akhirat. Curhatna ka Ustad Ucu. Curhat ka Ustad Ucu atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sobat Ustad, apa kabarnya Anda? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat, selalu dibimbing dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dalam menjalankan ibadah saum Ramadan terus dalam keadaan sehat walafiat dan semangat terus ya. Baik, kami alhamdulillah di Studio Bandung TV, saya Herdi, alhamdulillah setiap hari Jumat jam 7 pagi bersama program yang kita nanti-nanti, yang kita cintai, bersama guru kita, ada Ustadz Ucu Najmuddin MPD CHT yang siap berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan berbagi konsultasi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini nggak kerasa ya, hari keberapa Bu ini Bu? 11 ya, dan ini alhamdulillah kita kehadiran Majelis Taklim Mar'atuh Solihan dan As-Salamah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, biasanya mah ibu-ibu yang cantik-cantik seperti bidadari ya, sekarang ada bapak-bapak yang ganteng-ganteng seperti bidadara ya di sana. Coba lihat kameramen, ada siapa saja di sana? Coba kita mau dibantu ya. Oke, kita lihat ada siapa aja. Iya calon-calon pangeran-pangeran bidadara surga teh. Ini kan resep kieu nya bapak-bapak teh itu. Masya Allah, alhamdulillah. Coba ada siapa lagi ini? Sampai yang di ujung peci hitam. Bapak gantengnya, alhamdulillah. Dan tema kali ini akan dibahas oleh Ustadz tentang dermawan dengan berhutang. Nah, ini seperti apa? Silakan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. An Aisyah radhiyallahu anha qalat tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa diruhu marhunatan inda yahudiyan bisalasina so'an bisyair. Kata Siti Aisyah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dunia, beliau menggadaikan baju besinya untuk meminjam utang ke orang Yahudi 30 atau 30 sok. Jadi saat Rasul itu wafat masih menyisakan hutang. Tetapi beliau menjaminkan baju besi itu ke orang Yahudi untuk mengambil hutang itu, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ini dari hadis ini kita mencoba untuk menyempat atau untuk membongkar dulu sampai ada istilah ke geningan Rasul ge cenah rek ngantunkeun teh gaduh sametan. Nah, begitu. Nah, yang harus ditelusuri, buat apa Rasulullah berhutang begitu. Nah, ini yang membedakan gitu kan. Kalau seseorang berhutang itu secara hukum itu tidak ada masalah. Itu tidak masalah. Jadi hukum berhutang itu secara syariat tidak ada masalah. Ya. Padahal dukieu cenah hirup mah ulah loba hutang. Naon bisi nambah kasusah, anu teu boga hutang ge susah mah anggar we. Kenapa? Karena tidak ada jaminan dia itu punya hutang itu susah dan tidak susah. Nah, itu dulu. Nah, ternyata dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang tahu seluk-beluknya itu kan Siti Aisyah. Walaupun istri-istri yang lain juga ada, cuman Siti Aisyah tahu betul gitu kan. Dan beliau melihat bahwa ternyata wadir uhu, jadi diru itu semacam basuh besi gitu, yang Rasulullah pakai perang gitu kan. Dan itu ternyata ada di Yahudi, gitu, ada di Yahudi, begitu. Dan ketika kemudian si baju besi itu ada di Yahudi, kan para sahabat juga bertanya buat apa itu?
oh ternyata Rasulullah pinjam uang, pinjam sesuatu kepada Yahudi, jaminannya itu. Makanya secara hukum hutang dengan ada jaminan ya boleh. Contohnya itu. Iya, contohnya itu kan, hutang dengan ada jaminan begitu kan. Makanya Bu jangan terjebak dengan hutang-hutang yang tidak ada jaminan. Ya, kenapa? Karena hutang-hutang yang tidak ada jaminan ini yang seringkali melilit. Ya. Dan orang itu kan minjemin hutang dengan ada jaminan kan disesuaikan dengan jumlah jaminan. Nah, contohnya ibunya bade namut atos 10 juta anu dijamin ke nana, selop, bari selop nanti geus ruksaknya mau ditarima. Kenapa kan? Kan jaminan itu kan harus sesuai. Makanya baju besi Nabi itu sesuai dengan 30 so itu. Syair itu kan. Kenapa? Karena orang Yahudi juga tahu hukum itu dan Rasul pun juga lebih pinter gitu kan. Jadi zaman Rasul juga dan Rasul sendiri yang mulai. Jadi kalau orang itu pinjam hutang, jaminannya apa? Nah, jadi si hutang yang diambil itu harus sesuai, tidak boleh nanti hutangnya 30 juta ada jaminan dengan 150 ribuan. Lamun dijual. Nah, itu kan tidak boleh. Nah, makanya ketika 30 so ini kalau dihitung dalam nominal, itu akan ternyata jaminan yang punya Nabi ternyata harganya lebih tinggi daripada 30 so itu. Nah, kalau jaminan lebih tinggi, orang yang menghutangkan no problem. Kenapa? Karena dia kalaupun nanti dijual, dia kan ketutup. Plus nanti ada lebihnya, dan lebihnya itulah nanti tinggal negosiasi dengan penghutang. Saya kemarin ngobrol kebetulan kemarin ngisi di sebuah di salah satu perbankan gitu kan, ngobrol, Ustadz katanya ini orang yang berkeliaran di masyarakat itu yang melalui pinjaman online ataupun yang tanpa ada jaminan itu kurang lebih 129 triliun. Bukan 12 triliun, bukan 129 triliun. Ini yang ngomong direktur dong. Ini kami dari OJK kata Ustadz, saya menganalisa semua itu ternyata 129 triliun. Uang yang berputar dipinjol untuk masyarakat kelas bawah menengah. Bukan di bank yang ada jaminan, bukan di bank syariah, bukan di bank konvensional yang ada jaminan. Ini yang pinjol gini langsung. Ya. Tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Hanya KTP kakak jadi langsung jadi cair. gitu kan. KTP jadi keluar gitu kan. Dan itu 129 triliun. Yang bergulirnya itu. Dan ini luar biasa Ustaz. Menghadapi ini juga luar biasa. Kenapa? Jadi emang ini kehidupan orang ini menunjukkan bahwa kadar kehidupan manusia itu di Indonesia itu begitu. Jadi kalau 129 triliun, Bu, lihat ya, 129 triliun itu bergulir yang dipinjol saja, kemudian di luar pinjol berapa triliun, ratus triliun, itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia teh emang baru tuh duit. Aripek teh lain anu miskin hungkul, anu balengan baru gak duit ke hayang namahan duit. Nah, begitu. Makanya kan Rasulullah itu mengajarkan kepada kita bagaimana gitu kan, bagaimana kita mengelola itu. Sampai saya ngobrol, Bu, gimana tuh memanage itu? Ya Ustadz, bagaimanapun lembaga pendidikan harus ada manajemen keuangan katanya. Kenapa? Karena kalau manajemen saku itu biasanya sok bala langkrut. Manajemen saku teh bun sodakoh asup kana saku ustad. Nya lamun aya nu infak wajakat asup kana kantong istri ustad. Teh cenah sok bare. Oh ya betul. Kenapa? Karena pesantren-pesantren yang tidak berkembang rata-rata itu teh kalau ada orang sodakoh tidak masuk ke rekening pesantren. Kenapa? Masuknya kan rekening pribadi. Itu kan orang jadi tidak percaya. Begitu kan. Nah, itulah persoalan kedua. Nah, si pengelola itu juga lebih miskin. Makanya pengelola lembaga-lembaga keagamaan itu emang harus kelihatan kaya. Nah, sahabat, jadi lamun jelema sodako teh percaya gitu. Tapi lamun katingali sangsara rek sodako teh jadi teu percaya. Ya, jadi pikiran teh beaku ustad di sini. Nah, kan begitu. Ini wajar. Manusiawi itu begitu. Manusia juga begitu. Sampai ada orang yang mau sedekah ke Nabi, kalau nabinya tidak dibangun dengan ekonomi yang kuat, orang tidak percaya, kata Rasulullah. Orang tidak percaya. Nah, jadi ini Bu, kebayang nih. Saya membahas ini karena ini udah apa? Dan ternyata yang luar biasa, pinjol ini katanya berapa persen itu bergerak di mahasiswa. Pelajar gitu ya? Iya. Pelajar dan mahasiswa ya? Dan ini Bu jadi ilmu semuanya. Kalau anak-anak kita Pak, dia suka pinjam ke pinjol, kalau dia mau mengelamar pekerjaan, itu bisa tidak diterima.
Kenapa? Karena ada rekap. Ya, ada track record ya. Track record. Kalau apalagi dia kalau melamar ke keuangan, lembaga keuangan, dia akan lihat dia bayarnya bagus enggak. Kalau tidak bagus, itu langsung nggak terima walaupun anak kita pinter. Ini ilmu bagi saya juga. Pak Ustadz sekarang sudah tidak lihat berapa kadar kepintaran orang itu. Tapi kalau dia track recordnya, dia punya hutang ke sini, hutang ke sini, lalu pembayaran, ini nanti akan bermasalah di lembaga itu kalau bekerja. Langsung daftar hitam di blacklist, ini BI checkingnya nggak bagus gitu ya. Ini saya Ustadz sampaikan supaya ini jadi ilmu juga. Oh iya, sana. Mata kewartosan murang kali ge, lamun sok unjam injem, tangkenya nanti ditanya, ini lancar enggak? Kalau tidak lancar itu bisa bermasalah kalau dia kalau dia itu ingin kerja. Nah termasuk nanti dilihat si anak ini orang tuanya gimana. Dilihat juga, karena sekarang ini ada sistem yang setiap orang itu pinjam kemanapun, itu ternyata datanya udah ada. Termasuk orang tua. Jadi budak nama lolos, nah ditinggal di track record kolot, nah itu bisa jadi terjadi. Nah ini ilmu bukan bagi kita. Saya ngobrol ini langsung dengan orang berman. Ini yang harus diantisipasi. Makanya ibu kita harus pinter gitu kan, harus pinter. Jadi pinter bukan dalam konsep otak, tapi pinter dalam mun bisa mah budak malah mun dibiayaan ku urang mah entong senang nginjem. Nya, lamun masih dibiayaan kan mah gara coba jajan ti urang, terus manehna nganyuk kumaha mikir mayarna. Nya. Terus yang kan urang keneh dan rata-rata orang-orang yang kena pinjol ini itu orang tuanya yang terjerat. Sampai Ustadz pernah menangani yang dia itu hampir 300 juta. Pak Ustadz abdi tos CF mobil tos bayar di Ica, bumi. Karena kamu punya anak dan ternyata maaf anaknya kerja di lembaga keuangan. Kenapa? Karena jadi orang-orang yang di lembaga keuangan juga itu suka pinjam-pinjol. Karena dia kalau pinjam ke lembaganya nggak dikasih. Karena tahu kan. Gaji nasakia, nganyuk sakia, akhirnya gimana? Dia pinjam ke itu. Cara cepat. Iya. Cara cepat ke yang lain gitu. Karena pikirnya bakal karena sistemnya kan begitu. Lamun teka bayar ku itu tuh kan iya kayak nginjem di ka dieu. Nah, kita ke bayar nu ieu teh nginjem di ka dieu. Nah, dan ini pasti satu link. Nah, kenapa? Karena itu kan multi level. Jadi pinjol itu kan multi level. Nah, artinya bagaimana? Harus ada jaminan kalau kita pinjam. Jadi engke di mana orang kapepet, jaminan aya. Kan ini contoh Nabi ini mah. Saya tidak menerangkan masalah hutang piutangnya. Ini contoh Nabi begitu. Begitu kan. Jadi sabaraha ieu 3 juta. Tinggal di barangna sabarahaeun. Begitu kan. Abdi mah teu gaduh cenah aya orok. Orok dijaminkeun, Bu. Ayeuna mah aya kitu. Betul. Nauzubillah. Iya, itu sampai dia ada bayi yang dijaminkan. Karena harga bayi kan masih mahal. Harga bayi masih mahal. Dan itu silent. Silent itu nggak kelihatan bagaimana. Ibu abdi badai namut artos nah. Gaduh jaminan non, itu cenah orok abdi cenah kitu. Sampai gitu. Dan saya langsung ngobrol dengan orang yang langsung begini. Sekarang itu kalau tidak bayar sampai dia kehormatan istrinya boleh. Ini yang jadi bahan itu. Ini luar biasa. Ini bukan ini berdasarkan data gitu. Dan ini ngobrol langsung. Pak Ustadz, ayeuna da teu kabayar cenah. Toses mangga we. Jadi itu si istrinya itu ya dia sudah hitung-hitungan berapa kalau dia bayar ke pelacur begitu. Berarti kan ini sulit memecahkan hutang piutang itu. Sangat sulit sekali. Bakating ku taya jaminan kehormatan dijaminkeun. Nyari orok mah budaya hargaan keneh, Pak. Ari aki-aki mah moal dijaminkeun. Sok nya orok bae nanya 7 dinten aya jaminan. Aya hargaan keneh bisa 200 juta. Sok aki-aki 78. Jeung nini. Mah nya teu dijaminkeun ge moal nyokot. Karena apa? Kan itu. Ini cara berpikir manusia. Jadi bukan tidak boleh hutang piutang, silakan. Karena ini kan transaksi yang diizinkan. Disebutnya tuh kordon. Kordon itu kan kredit. Kredit itu yang penting hasanan. Jangan ekstrim juga, temenang sena boga hutang. Daya masalah urusan mah. Nu penting mah dibayar we. Dan terjadi transaksi yang baik begitu. Dan itu mampu membayar ya Ustaz. Mampu membayar itu. Masya Allah. Karena ini luar biasa ya informasi dari Ustadz barusan ngeri-ngeri gimana gitu ya. Dan ini juga banyak terjadi seperti ini Ustadz ketika ini pinjol nih data dan fakta juga yang berkisah bahwa pinjam 1 juta
nanti cairnya nunggu 1 minggu. Cairnya 700.000 Ustadz, nggak sejuta full. Nanti per bulannya itu 10-20%. Jadi pinjam sejuta, cairnya 700.000, tiap bulan nambah bunganya 20% ribanya. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat. Kemudian apalagi sih Ustadz yang terjadi di kehidupan sederhana tentang berhutang, kemudian dan dermawan itu contoh-contohnya tadi kata Ustadz. Tapi setelah yang satu ini Ustadz kita akan membahasnya. Jadi Sobat Ustadz jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Curhat Ka Ustadz, Ustadz Ucu atuh, Masya Allah. Curhat nang ka Ustadz Ucu. Ustadz Ucu anu lucu nu waduh, jamaahnya selamat dunia akhirat. Curhat nang ka Ustadz Ucu. Curhat ka Ustadz Ucu atuh. Pesantren Holistik Al-Mutmainah, pesantren dengan konsep alam dan holistik, memberikan kesan rileks, refresh, dan religius. Alhamdulillah, dibuka kelas lansia dengan metode healing Quran, pemulihan batin, dan metode menarik lainnya. Dibuka juga TK Alam Holistik dan Tarbiyatul Aulad. Dilengkapi fasilitas, suasana alam dan asri, ruang belajar terbuka, kolam renang, sport area serta mini zoo. Dan dilengkapi juga villa-villa yang nyaman untuk Anda. Dengan visi jiwa damai, pikiran sehat, spiritual kuat, bersama pesantren holistik Al-Mutmainah menjadikan jiwa lebih tenang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0895 3200 99199. Buat acara Anda semakin khas dan berkelas dengan menyajikan hidangan terbaik dan berkesan. Agas Catering merupakan jasa catering terbaik yang mengedepankan pemilihan bahan makanan yang higienis dan bermutu. Dengan pelayanan yang baik, Agas Catering telah dipercaya banyak acara seperti wedding, tasyakuran, instansi pemerintahan, dan berbagai acara lainnya. Dapatkan penawaran terbaik sekarang juga dengan menghubungi 0878 2320 7368. Pesantren Holistik Al-Mutmainah, pesantren dengan konsep alam dan holistik, memberikan kesan rileks, refresh, dan religius. Alhamdulillah, dibuka kelas lansia dengan metode healing Quran, pemulihan batin, dan metode menarik lainnya. Dibuka juga TK Alam Holistik dan Tarbiyatul Aulad. Dilengkapi fasilitas, suasana alam dan asri, ruang belajar terbuka, kolam renang, sport area serta mini zoo. Dan dilengkapi juga villa-villa yang nyaman untuk Anda. Dengan visi jiwa damai, pikiran sehat, spiritual kuat, bersama pesantren holistik Al-Mutmainah menjadikan jiwa lebih tenang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0895 3200 99199. Curhat nang ka Ustadz Ucu. Ustadz Ucu anu lucu nu waduh, jamaahnya selamat dunia akhirat. Curhat nang ka Ustadz Ucu. Curhat ka Ustadz Ucu atuh. Curhat nang ka Ustadz Ucu. Ustadz Ucu anu lucu nu waduh, jamaahnya selamat dunia akhirat. Curhat nang ka Ustadz Ucu. Curhat ka Ustadz Ucu atuh. Masya Allah. Baik, program Curhat Ka Ustadz dipersembahkan oleh pesantren holistik Al-Mutmainah dan banyak acara di sana. Kemudian yang pasti mendukung Percetakan Cahaya dan Kamil Gold ya. Kemudian di sana ada banyak program di pesantren holistik, ada Rifqah Tabriyah, kemudian ada kelas lansia, kemudian ada outing kelas, dan yang
besok ya, hari Ahad insya Allah ada pesantren healing Ramadan. Nah, silakan bagi Anda yang belum mendaftar, segera daftar di program pesantren healing Ramadan. Nanti banyak ilmunya di sana, ada Tibun Nabawi, ada senam sehat ya, kemudian dan lain-lain. Nah, yang pasti ada materi khusus dari Ustadz Ucu Najmuddin MPD CHT. Seperti apa pesantren healing Ramadan? Segera daftar ke link yang ada di bawah ini atau ke www.pesantrenholistik.com. Baik, kita akan lanjutkan lagi bersama Ustadz Ucu Najmuddin MPD CHT. Tadi Ustadz yang kita udah tahu lah bahwa bagaimana dosanya riba gitu ya. Kemudian bagaimana apa sih manfaatnya berhutang, minjem 1 juta cair 700.000. Belum 10-20% ada ribanya gitu ya. Udah gitu berlipat-lipat lagi. Tapi masih banyak, tadi kata Ustadz 129 triliun. Ya. Nah, harus seperti apa nih Ustadz, umat itu seperti apa? Silakan Ustadz. Jadi yang harus dipola itu kan gaya hidup. Itu yang pertama. Jadi manusia ini sekarang ini hasil analisanya adalah terlalu banyak keinginan daripada kebutuhan. Nah begitu. Jadi terlalu banyak keinginan daripada kebutuhan. Sebetulnya tidak butuh-butuh teuing ngan hayang. Ya. Nah itu yang paling pokok gitu. Makanya orang yang sering banyak keinginan itu kan akan dipaksa untuk keinginan itu tercapai. Padahal sebetulnya kebutuhannya tidak terlalu banyak. Nah seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan berhutang ini, ternyata beliau bukan untuk kepentingan dirinya. Beliau itu berhutang untuk membantu orang lain. Yang menggadaikan baju besinya itu. Jadi dia untuk menutupi keluarganya. Untuk menutupi kebutuhan yang lain. Nah begitu. Inilah yang disebut dengan dermawan dengan berhutang begitu. Ini Rasul ini Bu, kalau lapar dengan dia itu keliling keluar itu kalau lapar beliau. Saking dia itu tidak ada makanan gitu kan. Dan beliau tidak minta-minta kalau lapar. Tidak minta-minta. Jadi Rasulnya sok keliling ka unggal bumi wengi teh gitu. Untuk menunjukkan rasa lapar itu hilang. Dalam sebuah hadis Rasul pernah keliling, ternyata ada Umar bin Khattab dan Abu Bakar lagi kukurilingan sarua. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma akhrajakuma fi baitukuma katanya. Ari aranjeunna naon cenah kukurilingan peuting kieu cenah keluar di imah. Ya, ada kalian lagi apa katanya di rumah di luar berdua ini katanya. Nah, kemudian kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah wa anal ju katanya. Abdi teh cenah lapar. Tuh jadi kitu Bu. Jadi nahan lapar wengi teh mun taya tuangeun jalan-jalan. Kukulingan. Jadi entong nangan mitek-tek. Ya masalahnya keur meser eta nu teu aya. Ini saking hematnya Nabi coba. Gaya hidup Nabi luar biasa begitu kan. Lapar itu gitu. Karena kan itu akan hilang. Itu akan hilang. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya juga ini ngeliling lagi lapar katanya. Kabayang Pak tinggal Umar Abu Bakar kukurilingan wengi keur lapar. Ku Nabi ditaruh naon ieu ka luar peuting cenah. Nuju lapar ya Rasulullah. Lalu kemudian ya Rasul juga lagi apa? Sarua nuju lapar. Akhirnya gimana? Yuk kita akan temui katanya orang Ansor, kita ketuk pintunya, mudah-mudahan ada makanan sedikit. Nah seperti itu. Ini artinya apa? Gaya hidup. Gaya hidup. Cuman mau ka tepi buku urang mah. Mau apa? Wow itu mah luar biasa. Jadi mau ka tepi lamun urang lapar kukurilingan moal. Ya gitu. Anu imah nguriling, anu imah uring-uringan. Ya, sasangsarana urang ayeuna nya di mana peuting anggar ari enog jeung mih maya. Begitu. Nah, ini cara berpikir itu. Jadi gaya hidup itu. Dan ternyata ketika ngobrol dengan Umar dan Abu Bakar dan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai tidak ada makanan hari ini? Kemudian Rasul balas nanya lagi, kalau kalian kenapa sampai habis makanan? Jawabannya sama. Ya, jawaban sama. Wa tasaddaqu, karena aku disedekahkan tadi siang kepada saudara-saudaraku. Sampai kata Rasulullah, ini dalam hadis Bukhari kan, sampai tadi katanya Aisyah menyisakan 1 paha untuk aku, tapi aku tidak tega ada orang yang belum makan, maka aku kasihkan paha itu. Jadi Rasul mah ngahutang teh keur mayar hutang batur. Keur sodakoh eta. Makanya di Quran itu surat Al-Hasr ayat 9, paulaika humul muflihun. Kalau orang berhutang untuk menderma, itu yang dia buat bahagia itu di Quran itu.
Ya, kalau berhutang untuk kepentingan kita, itu justru tidak bahagia. Tapi kalau berhutang untuk menderma, sampai walau kana bihi khososyah, orang ini saking perlunya, tapi meulaan heula batur we, maka paulaika humul muflihun, kata Rasulullah. Orang ini akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi lamun urang boga hutang keur mantuan batur, eta teh justru moal syarakeun gitu. Ini luar biasa sebetulnya, ke orang katakan mau itu Bu Pak. Gini Ustadz, kan ada apa ya, pepatah yang bilang bahwa tong jadi lilin cenah nyangan ka batur aing ka dirina ngadorekakeun cenah. Nah, itu kan seperti itu ya Ustadz, kurang lebih ya. Mohon maaf, mohon diluruskan. Untuk orang lain ngasih tapi dirinya sendiri susah. Ibu gitunya sih gananya. Kalau misalkan menderma seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan bahagia di situ tuh atau beruntung ya, muflihun, beruntung tuh seperti apa Ustaz? Karena wayu siruna ala anfusihim walau khososoh. Karena sebetulnya dia itu ingin apa? Ingin membikin orang itu bahagia. Ya. Ingin bikin orang itu atau bahagia. Wala yajiduna fi sudurhim haja. Walaupun sebetulnya dia juga butuh. Ya. Dan itu level keimanan tertinggi. Nah, eta ieu mah jadi diajarna ilmu jiwa. Lain ilmu matematika. Lain ilmu matematika. Bu puntennya ada Ustad ge cantang tuh bisa. Kan bae diajarkeun mah. Usaha we diamalkeun mah. Kayak Ustad ge benang jariah meureunnya. Cek ibu teh ku abdi Ustad insyaallah abdi rek nganyuk isuk. Keur batur nya karena bisik Ustad peryogi ka abdi kan. Kan bisa saja begitu kan? Ya, betul, cara berpikirnya begitu. Ya. Sampai ada yang begini. Ustad abdi teh cenah hoyong wakaf cenah ka Ustad, tapi abdi teh bade namut. Nah, ini kan luar biasa pikiran begitu. Pikiran begitu. Wios abdi cenah anu mayaranana. Karena cenah abdi teh hoyong wakaf begitu kan. Jadi sampai ada yang begitu itu. Ya. Nah, tapi itu hese bu katepina ieu teh. Jadi urang mah lamun ngahutang teh keur kaperluan sorangan. Ari para sahabat jeung Nabi mah ngahutang teh keur kaperluan batur. Oh, luar biasa ya. Itu mah levelnya memang betul wal akhiratu khairul laka minal ula ya Ustaz ya. Jadi akhirat tuh yang jauh lebih baik dibanding dunia gitu ya. Dan sesuatu yang disampaikan di Quran tidak bohong. Makanya bahasanya ulaika. Kenapa? Karena Anda harus mengejar waktu dulu. Beda dengan begini. Ulaika dengan wahada muflihun budak. Kalau hada ini dekat. Kalau ulaika itu kudu loba mikir. Jadi proses lagi lila. Rek pere batur urang we butuh sok da. Justru urang we keur urang we aya wae anggar butuh keneh ka batur teh. Ya. Coba anu karengeng bansos. Kadang-kadang manehna mah da aya. Tapi kekeh we ari aya gratis mah. Diudag keneh tah kitu nya. Padahal loba nu salang-sara teh. Da wios abdi ge da peryogi sih. Ibu da katinggal ibu saeur aya keneh beas, wios da benten deui cenah ieu mah gratis gitu. Jadi mentalnya begitu. Nah, mental. Makanya dalam sebuah ilmu filsafat psikologi ada begini. Kalau orang mental miskin bakal miskin. Orang mental kaya dia bakal kaya, begitu. Jadi mental kaya itu apa? Mental memberi. Mental miskin itu mental meminta. Itu ya meskipun orang kaya. Iya. Gitu ya. Kalau mentalnya minta berarti mentalnya miskin. Ya, minta miskin. Masya Allah, subhanallah. Dan ini ibu-ibu nanti boleh bertanya ya, pasti banyak masalah karena kelihatan wajah-wajahnya masalah semua ini, bapak-bapak ya. Nanti boleh silakan bertanya, tapi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Curhat Ka Ustadz. Ustadz Ucu atuh, Masya Allah. Curhat ka Ustadz Ucu. Ustadz Ucu anu lucu nu tawadu. Jamaahna selamat dunia akhirat. Curhat ka Ustadz Ucu. Curhat ka Ustadz Ucu atuh. Pesantren Holistik Al-Mutmainah, pesantren dengan konsep alam dan holistik, memberikan kesan rileks, refresh, dan religius. Alhamdulillah, dibuka kelas lansia dengan metode healing Quran, pemulihan batin, dan metode menarik lainnya. Dibuka
Dibuka juga TK Alam Holistik dan Tarbiyatul Aulad. Dilengkapi fasilitas, suasana alam dan asri, ruang belajar terbuka, kolam renang, sport area serta mini zoo. Dan dilengkapi juga villa-villa yang nyaman untuk Anda. Dengan visi jiwa damai, pikiran sehat, spiritual kuat bersama pesantren holistik Al-Mutmainah menjadikan jiwa lebih tenang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0895 3200 99199. Buat acara Anda semakin khas dan berkelas dengan menyajikan hidangan terbaik dan berkesan. Akas Catering merupakan jasa catering terbaik yang mengedepankan pemilihan bahan makanan yang higienis dan bermutu. Dengan pelayanan yang baik, Akas Catering telah dipercaya banyak acara seperti wedding, tasyakuran, instansi pemerintahan, dan berbagai acara lainnya. Dapatkan penawaran terbaik sekarang juga dengan menghubungi 0878 2320 7368. Pesantren Holistik Al-Mutmainah, pesantren dengan konsep alam dan holistik, memberikan kesan rileks, refresh, dan religius. Alhamdulillah, dibuka kelas lansia dengan metode healing Quran, pemulihan batin, dan metode menarik lainnya. Dibuka juga TK Alam Holistik dan Tarbiyatul Aulad. Dilengkapi fasilitas, suasana alam dan asri, ruang belajar terbuka, kolam renang, sport area serta mini zoo. Dan dilengkapi juga villa-villa yang nyaman untuk Anda. Dengan visi jiwa damai, pikiran sehat, spiritual kuat bersama pesantren holistik Al-Mutmainah menjadikan jiwa lebih tenang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0895 3200 99199. Curhat, curhat, curhat ka Ustad Ucup. Ustad Ucup anu lucu nu tawaduh. Jamaah selamat dunia akhirat. Curhat ka Ustad Ucup. Curhat ka Ustad Ucup atuh. Curhat, curhat ka Ustad Ucup. Ustad Ucup anu lucu nu tawaduh. Jamaah selamat dunia akhirat. Curhat ka Ustad Ucup. Curhat ka Ustad Ucup atuh. Masya Allah. Baik, program Curhat Ka Ustad dipersembahkan oleh Pesantren Holistik Al-Mutmainah dan didukung oleh percetakan saya dan Kamil Gold. Yuk zakat, infak, sedekah, berwakaf, berikan dan beramal di Pesantren Holistik Al-Mutmainah dan di Curhat Ka Ustad. Semoga jadi pahala jariah. Dan kami mengingatkan sekali lagi ada program spesial ya, dan pendaftaran terakhir ditutup hari ini ya. Silakan kalau misalkan nanti masih ada kuota, boleh nanti hubungi admin ya. Kalau misalkan apakah di TKP bisa atau enggak, nanti hubungi admin apakah masih ada atau tidak. Dan nanti diselenggarakan hari Ahad ya. Ahad 24 Maret ada pesantren Healing Ramadan. Healing Ramadan terakhir sekali lagi pendaftaran hari ini. Kalau misalnya masih ada kuota, silakan dihubungi saja ke admin. Kemudian bagi yang jauh nih, aduh saya di luar kota mau gimana? Boleh di sana disiapkan villa ya. Villa Ikhwan dan Villa Ahwat di sana disiapkan di Pesantren Holistik Al-Mutmainah. Silakan konfirmasi ke nomor yang ada di bawah ini atau ke www.pesantrenholistik.com. Kemudian insya Allah di sana sambil belajar bareng-bareng, silaturahim, nambah saudara ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga ngabuburit dan buka bersama di Pesantren Holistik Al-Mutmainah. Kapan acaranya? Hari Ahad, besok tanggal 24 Maret 2024. Baik, sekarang sesi tanya jawab ke studio dulu deh. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan yang di sana dulu lah. Pengen bapak-bapak dulu lah, cobain. Ini siapa? Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Curhat Ka Ustad. Ustad Ucup atuh. Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Pak Haji Ian dari Majelis Taklim As-Salamah Marga Cinta. Izin bertanya Ustad,
apakah betul orang yang masih punya utang tidak boleh mentraktir makan orang lain? Terima kasih. Jazakallahu khairan kasiro. Amin. Baik, atur nuhun Pak Haji Ian ya. Pak Haji Ian sok traktir. Masya Allah. Kewe tidak ditraktir ke Pak Haji Ian. Bungkus. Nah Ustadz gimana? Boleh nggak sih? Saya tuh utangnya banyak tapi pengen traktir orang, boleh nggak sih? Ya, jadi asal orang yang ditraktir tidak tahu kita lagi punya utang. Supaya nanti makannya nikmat. Tapi kalau orang yang ditraktir lalu kemudian tahu kita banyak utang, jadi udah jadi nuek taruang teh tengeunah. Naon saban aduh sih itu kumasin ngabebani we gitu. Jadi gini ya. Orang melakukan kebaikan itu tidak harus berpikir kesusahan kita. Kan itu cara berpikirnya begitu. Makanya tadi kan wa yu'siruna ala anfusihim walau khososoh. Orang Ansor ini kan menerima orang muhajir itu kan mereka juga pada susah. Tapi mereka menerima begitu kan. Bagaimana muhajir akan diberikan perlakuan yang bagus begitu kan. Nah, jadi begini. Ada 3 kerangka berpikir manusia agar nanti ketika susah bantu orang. 1, itu akan menjadi hukum alam. Apa yang kita berikan akan Allah ganti. 2, kesusahan kita akan didoakan orang. Jadi nuju naktir teh ibu doakeun abdi teh gede hutang gitu. Ya, sing beres abdi hutang teh. Nah, atuh jeung naktir nya sugana didaroakeun. Nah, begitu. Jadi artinya ada apa? Ada konsep jadi ada konsep bahwa kita ini perlu orang gitu kan. Perlu orang walaupun susah. Dan yang ketiga adalah apa? Jangan melupakan Tuhan. Ya, jadi jangan melupakan Tuhan. I not find a God my life. Jadi kita jangan sampai Tuhan itu hilang dari kehidupan kita. Buktina jelema susah wae butuh batur gitu. Komo jelema nu teu susah. nya kieu gitu punya. Jelema susah wae butuh batur. Komo jelema nu teu susah. Ibu gak menuju bumi 2 meter ka 3 meter. Ada sebetulnya siga nu teu butuh baturnya. Komo lamun bumina 3 lantai geus sok. Ya, orang yang punya 2 ke 3 itu butuh orang. Apalagi kalau dia 5 lantai. Makanya hidup kita butuh Tuhan gitu. Makanya Pak Haji tadi cara berpikirnya, oh iya kumal abdi kengeng teh mangga we. Mangga. Boleh secara hukum tidak masalah. Boleh. Oh siap Pak Haji. Siap Pak Haji. Masya Allah. Dibungkus ya Pak Haji. Ya, baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bu, yang di sebelah sana dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Curhat Kak Ustadz Ucu atuh. Masya Allah. Perkenalkan, saya Ibu Sumi dari Majelis Taklim Mar'atus Solihah. Izin bertanya Ustadz, bolehkah menyumbang dengan meminjam dulu dari teman atau sahabat? Terima kasih, jazakumullah khair. Ini mah nyumbang ya. Nyumbang buat yang lagi misalkan Palestina nih ya. Buat saudara kita di Palestina mau nyumbang tapi nambut heula. Nambut heula 500 juta kintuna ka Palestina gitu ya. Itu boleh nggak Ustaz kayak gitu? Iya, jadi kan kasus Nabi itu kan beliau memborgan, menjaminkan baju besi itu kan buat nutupin keluarganya. Itu buat nutupin keluarganya, buat nutupin orang lain. Maksudnya orang lain itu bukan dirinya. Jadi secara hukum ya boleh saja. Yang wajib itu dibayarnya. Nah, itu Bu. Lumayan Bu, 500 juta memang. Nah, kemudian yang kedua, ketika orang itu berderma, nah begitu. Yang derma yang tidak diterima itu gulul. Gulul itu si barang dan uang yang didermakan hasil menipu, hasil korupsi, hasil dia itu merampok, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ada hadisnya kan. 1, tidak diterima sholat tanpa wudhu, ya. Yang kedua diantaranya sedekah dari kita. Kan minjem itu kan bukan nipu. Kajaba lamun urang pura-pura minjem pada harek menta. Ibu namut Abu Abdi artosna ieu teh abdi bade nyumbang cenah. Padahal dia pikirannya adalah bukan minjem, tapi dia minta. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya.
ibu ya mas karena menambut artosna di bumi seueur gitu ya Bu ya. Nambut heula itu nyandak artos cash gitu ya. Sumbangkeun gitu pangetannya. Ya sekarang jadi apa ya? Jadi hidup itu harus dipermudah. Jangankan Bu, jangankan sedekah Pak. Orang saja sholat kata Nabi dipermudah. Ya orang sholat dipermudah. Jadi lamun aya imam panjang ting cek Nabi ponokan. Ya. Kan Mu'ad bin Jabal ini ngimamin para sahabat panjang teuing atuh protes. Ya Rasulullah itu cenah Mu'ad bin Jabal panjang teuing imaman teh. Nah, ternyata apa? Itu jadi masalah. Jadi kesimpulannya begini. Beragama itu tidak boleh jadi problem. Beragama itu harus menjadi kemudahan. Begitu ya? Ya. Kata Ustadz ya bahwa beragama itu kata Ustadz dulu lapang dan lempeng katanya gitu ya. Jadi mudah dan lurus gitu ya Ustadz ya. Jadi jangan yang mempersulit itu biasanya kata Ustadz dirinya sendiri gitu. Padahal beragama itu mudah dan lempeng. Jadi kalau ngaji harus ngejo. Nah itu apa tuh Ustadz? Semua. Kalau ngaji harus ngejo. Kalau ngejo harus ngaji. Kenapa? Orang yang ngaji tidak ngejo lapar. Orang ngejo tidak ngaji sasar. Gitu. Tengejo, tengaji. Kumata. Nyala apa? Jadi ibu mah langsung naon teh keula aya tuangan di ditu teh aya terjadi. Gitu. Ya. Ngaji itu harus ngejo supaya dia tidak lapar. Ngejo itu harus ngaji supaya tidak sasar. Tidak ngejo, tidak ngaji, nya modar. Ya maksudnya kan mati apa? Mati iman, mati ini, mati pepisi kan begitu. Orang tua dulu begitu bahasanya. Bahasanya begitu orang tua dulu. Ngaji kudu ngejo, ngejo kudu ngaji. Ah, Masya Allah. Baik. Dan nanti silakan Anda boleh bertanya lagi tapi setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap dicurhat Kak Ustadz. Ustadz Ucu atuh. Masya Allah. Curhat Kak Ustadz Ucu. Ustadz Ucu tak lucu nu tawaduh. Jamaah dari selamat dunia akhirat. Curhat Kak Ustadz Ucu. Curhat Kak Ustadz Ucu atuh. Pesantren Holistik Al-Mutmainah, pesantren dengan konsep alam dan holistik, memberikan kesan rileks, refresh, dan religius. Alhamdulillah, dibuka kelas lansia dengan metode healing Quran, pemulihan batin, dan metode menarik lainnya. Dibuka juga TK Alam Holistik dan Tarbiyatul Aulad. Dilengkapi fasilitas, suasana alam dan asri, ruang belajar terbuka, kolam renang, sport area serta mini zoo, dan dilengkapi juga villa-villa yang nyaman untuk Anda. Dengan visi jiwa damai, pikiran sehat, spiritual kuat bersama pesantren holistik Al-Mutmainah menjadikan jiwa lebih tenang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0895 3200 99 199. Buat acara Anda semakin khas dan berkelas dengan menyajikan hidangan terbaik dan berkesan. Akas Catering merupakan jasa catering terbaik yang mengedepankan pemilihan bahan makanan yang higienis dan bermutu. Dengan pelayanan yang baik, Akas Catering telah dipercaya banyak acara seperti wedding, tasyakuran, instansi pemerintahan, dan berbagai acara lainnya. Dapatkan penawaran terbaik sekarang juga dengan menghubungi 0878 2320 7368. Pesantren Holistik Al-Mutmainah, pesantren dengan konsep alam dan holistik, memberikan kesan rileks, refresh, dan religius. Alhamdulillah, dibuka kelas lansia dengan metode healing Quran, pemulihan batin, dan metode menarik lainnya.
Dibuka juga TK Alam Holistik dan Tarbiyatul Aulad. Dilengkapi fasilitas, suasana alam dan asri, ruang belajar terbuka, kolam renang, sport area serta mini zoo. Dan dilengkapi juga villa-villa yang nyaman untuk Anda. Dengan visi jiwa damai, pikiran sehat, spiritual kuat, bersama pesantren holistik Al-Mutmainah menjadikan jiwa lebih tenang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0895 3200 99 199. Curhatna ka Ustad Ucup. Ustad Ucup tak lucu nu waduh. Jamaah selamat dunia akhirat. Curhatna ka Ustad Ucup. Curhat ka Ustad Ucup atuh. Curhatna ka Ustad Ucup. Ustad Ucup tak lucu nu waduh. Jamaah selamat dunia akhirat. Curhatna ka Ustad Ucup. Curhat ka Ustad Ucup atuh. Ya Allah. Baik, program Curhat Ka Ustad dipersembahkan oleh Pesantren Holistik Al-Mutmainah dan didukung oleh Percetakan Cahaya dan Kamil Gold. Yuk zakat, infak, sedekah, berwakaf, berikan dan beramal di Pesantren Holistik Al-Mutmainah dan di Curhat Ka Ustad. Semoga jadi pahala jariah. Dan spesial program ya di Ramadan ada Pesantren Healing Ramadan. Silahkan, kuotanya masih ada dan Anda boleh segera daftar ke nomor yang ada di bawah ini atau ke www.pesantrenholistik.com. Dan bagi yang jauh, waduh jauh saya di luar kota, gimana? Boleh nginep ya, di sana ada villa nanti buat ikhwan dan akhwat. Boleh, ada villa di sana, ada kolam renang juga. Apa saja di sana kegiatannya, kita belajar, berbagi ilmu ya, kajian ilmu, konseling, nanti dan lain sebagainya banyak di sana. Ada juga istilahnya tuh apa ya? Tibun Nabawi ya Ustadz ya, ada Tibun Nabawi. Kemudian nanti kita ada senam sehat, senam jantung sehat, dan berbagi keceriaan lah di sana ya, ngabuburit, buka bareng, ngaji bareng, silaturahim, banyak saudara, panjang umur, panjang rezeki, insya Allah. Baik, selanjutnya kita ke studio lagi deh. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Curhat ka Ustad. Ustad Ucu atuh, Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Ainun dari Majelis Talim Marhatus Solihah. Izin bertanya, apa penyebabnya orang kaya itu pertanyaannya itu sangat berat di yaumil hisab nanti? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ya ini mah kalau misalkan jadi sieun beungharnya bunya. Apa Ustaz ya? Boleh Ustaz, apa orang kaya itu katanya berat sekali pertanyaannya di yaumil hisab. Seperti itu Ustaz? Jadi apa ya, menempatkan diri sebagai orang kaya itu tergantung posisi. Kan kaya, kita kaya kalau dibandingkan dengan siapa? Ya. Ya, kenapa kan kalau harta kita dibandingkan dengan capres kemarin kan kita juga mungkin tidak lebih kaya, begitu kan. Kemudian kalau dibandingkan dengan harta Fir'aun, nah gitu kan, tidak lebih kaya juga. Kalau dibandingkan dengan harta Nabi Sulaiman, itu juga tidak kaya juga. Jadi kaya dan tidak kaya itu perasaan. Ya. Perasaan. Perasaan. Karena orang kaya dengan orang miskin mah ada rasaan hungkul. Tergantung mental tadi kata Ustadz. Mental dan rasa beda nggak Ustadz? Mental dan perasaan. Iya, jadi kan gini. Kalau orang kaya makan gepuk, dengan orang miskin makan asin, kan di dia hungkul, beda nanti. Nanti kalau udah ke bawah kan sama. Makanya begitu keluar kan malahan mah leuwih hipu kene ka asin. Nah, jadi jangan begini. Abdi beunghar teh lamun dibandingkan jeung nu ieu. Nah. Tapi kalau ibu nyebutin kaya, bapak nyebut kaya, dibandingkan dengan ini urang jadi hanapeun eta gitu. Cuman bagi orang yang kaya, nah mata entong akuanan beunghar mah bisi loba pertanyaan gitu. Nya entong akuanan bisi urang loba pertanyaan. Kenapa?
Karena kalau dia merasa banyak memiliki, akan timbul pertanyaan banyak. Satu, di mana nih anak-anak? Dua, dikamanakeun. Nah itu kan, ari nu miskin tidak ada pertanyaan yang lain. Malahan mau ditanya, tanyakeun lagi. Nah begitu maksudnya. Jadi sebetulnya berat dan tidak berat bukan karena kayanya. Bukan. Karena miskin ya, di akhirat mah berat. Kok makan mah miskin geranya terus tara ibadah pokoknya teh berat pertanyaannya kita. Nah, yang penting harta yang Allah titipkan dipakai ibadah. Kan Nabi Sulaiman langkung beunghar atuh pu. Wah, hartana langkung dugi ka Nabi Sulaiman bahkan tingali ieu nage karamaikna ge nepi kana siga cai atuh. Ini bakating ku eta teh beunghar gitu. Ya. Tetapi Nabi Sulaiman gimana? Mudah nanti. Cuman ada pertanyaan dari Allah, dikamanakeun hartana. Sebetulnya itu saja. Ari nu miskin mau aya pertanyaan eta non boro-boro dikamanakeun kan eueuh. Nah saya kira itu. Jadi ibu cara memahami kaya dan miskin itu jangan menurut ini. Jadi jangan menurut persepsi, tapi orang di posisi nu mana. Nah gitu kan, kita di posisi yang mana. Yang memberatkan itu pertanyaannya dari mana untuk apa gitu ya Ustaz. Saya bisa dikatakan kaya oleh orang yang hartanya di bawah saya. Tapi saya juga bisa dikatakan miskin. Kalau hartanya saya di bawah mereka begitu. Ustaz Ucu mah miskin kene. Cek saha kumaha nu nyari tanah. Tapi sim guring teh atuh Ustaz Ucu ni beunghar tuh. Cek saha nu cek ieu gitu. Tah gitu Bu. Jadi perasaan gitu. Perasaan. Lah urang ge geulis jeung goreng ge perasaan tuh. Dibandingkeun jeung saha. Dibandingkeun guys, tapi udah perasaan hungkul. Sok ibunya si meuneu goreng cek nu geulis. Kan cek nu leuwih goreng mah urang teh geulis gitu. Ya. Ibu ni geulis, nah da abdi mah loba nyebutkeun goreng. Mun cek ieu gitu. Nyari dibandingkeun jeung selebritis mah urang teh meureun goreng. Tapi jeung dibandingkeun jeung anu di Sarawah mah urang teh geulis meureun gitu. Tah jadi cara pandangnya begitu. Dan jadi teu berat kena hirup teh. Jadi berat teh ku sabura ngabandingkeun ka luhur. Nah gitu. Jadi perasaan ya yang perasaan sebetulnya mah. Masya Allah, ya. Subhanallah. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Bu. Curhat Kak Ustadz. Ustadz Ucu atuh, Masya Allah. Perkenalkan saya dia dari mau bertanya, boleh menyumbang harta dengan mengatasnamakan hamba Allah karena takut ya? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu. Ini mah nyumbang tapi atas namanya hamba Allah. Nah, punten anu kamari hamba Allah abdi nyumbang eta teh abdi gitu. Tapi itu boleh enggak Ustaz? Kayak takutnya ria katanya. Dengan dia memberikan ciri dari yang lain itu sudah ria. Ya. Semua orang kasih nama ini hamba Allah. Kan beda jeung nu batur teh ngalah katingali urang nu beda. Dari ya mah lain dina tulisan di dia. Ya. Ari eta ibu bapak nulis hamba Allah teh naon ngarah beda we jeung batur. Batur mah namina abdi mah henteu cenah. Tah eta teh nya nu tadi teh tah eta teh anu hamba Allah teh da moal eueuh deui da wati abdi. Jadi kan dia tidak ngobrol dengan orang tapi ngobrol dengan Allah. Iya. Nah kan ngobrol dengan Allah. Saur sim kuring mending jebret we ngaranna da moal naon. Masalah ria jeung teh mah urusan urang we jeung Allah. Lain urusan jeung itu. Kenapa? Para sahabat itu Bu kalau sedekah namanya disebutin. Ini siapa ini? Abu Bakar. Ini siapa? Umar. Ini siapa? Mu'ad. Semua ngomong. Kata Rasulullah, sok ngacung ya Rasulullah, apakah tidak ria? Bukan urusan orang menilai, tapi Anda menilai dengan Tuhan. Begitu. Urang mau tong ningali batur. Asina usah sieun ria abdi cenanya. Sodakoh di beja-beja. Ari ibu, ria mah jeung Allah lain jeung jelema. Nya. Ari jeung jelema mah mangga we bisi rek nyangka naon we ge. Ya. Da urang ge Bu, puntennya da urang ge lamun urang ngaluarkeun teh muni olo-olo cenanya hayang dibeja-beja. Kan bae we. Cing cobi gerayu. Ari ibu ayeuna. Coba amal naon anu teu katingali? Sakitu we atuh. Ya. Anu amal anu teu katingali manaon? Ngabohong wae katingali. Kusaha katingalina? Pan kudu aya batur. Mah nya ngebohong sorangan. Nya ibunya ngomongkeun batur kudu aya batur kan ya? Ada amal yang tidak terlihat, nggak ada. Semua amal itu harus terlihat.
begitu kan, sholat Allahu Akbar katingali eta ini ka masjid tah cenah muntong ka tong katingali cenah manya urang teh kudu kieu hamba Allah. Ya. Ini ada ilmu baru, bukan ilmu baru. Dulu di pelajaran tauhid diajarkan begini, Bu. Kalau saya ya, Kang Herdi nih ya, ada Ustaz Uus, ada bapak-bapak. Saya tulis Kang Herdi di tulisan. Lalu kemudian dibawa tulisannya ke sini. Dina kertas. Pak Ustaz sareng saha ka dieu? Sareng Kang Herdi. Mana Kang Herdina? Iya. Terus Kang Herdi tuntun ya Ustad, nuntun moal. Moal. Kalau saya menyebutnya dengan Kang Herdi harus dibawa. Bukan tulisannya. Kenapa? Lamun teh kosewat itu tulisannya bakal dulungan moal. Nya moal. Anu naon karena tidak dibawa orangnya. Kan cara berpikir begitu. Enteng kan? Jadi manusia itu baru belajar beramal itu di tulisan, bukan di realnya. Bukan di realnya begitu kan? Ya. Tapi daroakeun we nya sok pokona ibu teh aya dina pikiran Ustad. Hari-hari perlu ari sim kuring perlu ari ibu bapana teu aya kumaha? Ya. Hiji waktu ditelepon. Assalamualaikum Pak Haji punten abdi perlu bantosan. Siap Ustad ngagurudug ta eta. Wios pan Ustad terus ditulis nah dina tulisan tinggal kaluarkeun we keur naon ieu. Ya, walaupun namanya sama begitu kan. Nah, begitu. Jadi belajar memahami Allah dan tauhid itu Allah harus dibawa dalam kehidupan kita. Jangan dalam berbentuk tulisan saja. Ya. Wah ada tulisan loba, wah Allah Muhammad, tapi teu dibawa dina kahirupanan. Dibawa dina tulisan hungkul. Atuh sok bawa kana kahirupan, ngarah Allah teh mantuan urang teh deukeut. Jadi lamun urang teh kosewa teh dikitukeun ku Allah. Da ieu mah rapang we di imah teh. Ya kalimat-kalimat eta, tapi di dalam kehidupannya tidak hadir Tuhan. Masyaallah. Gitu ya. Ini masih seru sebetulnya dengan Ustadz Ucu ya, luar biasa ilmunya dan semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat ya, apalagi buat kami semua ya, buat Anda juga yang sedang menyaksikan. Namun kita harus closing statement nih, waktu membatasi kita Ustadz. Iya, alhamdulillah ini dari Singapura barusan WA saya ya. Ustadz saya dari Singapura sekalian. Tapi pertanyaannya kan nanti aja kalau bahas bab zakat gitu. Jadi kalau streaming ada yang dari Singapura nonton. Alhamdulillah. Ya. Ada yang dari Malaysia, ini Budila lagi nonton di Singapura. Masya Allah. Ya, jadi dia ngajuin pertanyaan, lalu nanti Ustadz jawab di depan. Jadi kita ini di sini bukan sekedar duduk, tapi ternyata orang melihat kebaikannya, bukan melihat dari seragamnya, bukan. Ya. Dari seragam bisa gonta-ganti. Mun da jalmina mah eta keneh. Da Ustadz Ucuna mah kieu. Da Ustadz Ucu ge ieu keneh. Tapi kan anu beda-beda mah bajuna. Bajuna. Nu penting mah Ustadz Ucuna teng leungit. Nah, gitu. Jadi sekali lagi boleh berderma dan bersedekah dengan cara kita meminjam pada orang lain. Itu boleh. Dan Rasul mengajarkan itu. Selama kita ada jaminan untuk membayar, gitu aja. Ya, dan itu double pahala. Double pahala. Karena kita mementingkan orang lain, di satu sisi kita pun membahagiakan orang lain. Ya. Paulaika humul muflihun. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, terima kasih jazakallahu khairan Ustadz. Semoga sehat selalu dan Ustadz terus semangat ya berdakwah. Masya Allah. Kalau begitu kami dan kerabat kerja harus pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku li qauli haja astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat, curhat, curhatna ka Ustadz Ucu. Ustadz Ucu anu lucu nu tawaduh. Jamaahna salamet dunya akhirat. Curhatna ka Ustadz Ucu. Curhat ka Ustadz Ucu atuh. Curhat, curhat,
curhatna ka Ustad Ucup. Ustad Ucup anu lucu nu waduh, jamaah selamat dunia akhirat. Curhatna ka Ustad Ucup. Curhat ka Ustad Ucup atuh.